Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 207. Oke lah, gak usah banyak mang-mimeng. Kita langsung masuk ke pembahasan. Begitu Cheyenne kembali ke pavilion bintang jatuh, dia dan juga Yellow melakukan retreat di saat yang sama. Dan pada saat itu, pil petir akan selalu muncul di langit dari pavilion bintang jatuh. Para murid yang melihat hal tersebut, mereka cukup terkejut. Namun, fenomena pil petir semacam ini tidak merusak apapun yang berada di pavilion bintang jatuh. Hal itu dikarenakan sosok boneka setan langit milik Cheyenne terus-menerus keluar masuk dan juga terbang ke langit untuk menyerap pil petir yang menyambar ke tempat ini. Dan fenomena yang tidak biasa seperti ini pun berlanjut selama hampir setengah bulan sebelum akhirnya secara perlahan melambat. Yellow dan juga Cheyenne, mereka berdua secara perlahan keluar dari dalam menara batu di gunung belakang pavilion bintang jatuh. Ekspresi raut wajah mereka dipenuhi dengan kelelahan dan mereka berdua hanya saling bertukar pandang tapi tidak mengucapkan kata apapun. Keduanya pun telah kembali ke kamar masing-masing dan beristirahat selama 3 hari penuh. Siang harinya, pada hari ketiga, aura di dalam tubuh masing-masing telah pulih sepenuhnya. Yellow pun tersenyum, yang kemudian dia berbicara ketika melihat pada Cheyenne. Ayo, kita harus segera pergi. Jika aku tidak salah menghitung waktunya, maka pameran dagang spasial akan segera dimulai. Cheyenne hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan saat ini, yang akan pergi dengan Yellow dan juga Cheyenne hanyalah Cailin serta Xiao Yishian. Pavilion bintang jatuh ini merupakan tempat yang cukup penting. Kali ini, Yellow secara pribadi telah meninggalkan tempat ini oleh karenanya lebih baik banyak orang berjaga di pavilion bintang jatuh. Yellow pun melihat ke arah langit. Dia kemudian mengatakan, aku telah mengatur masalah yang berada di pavilion bintang jatuh ini dengan tepat dan aku akan segera kembali jika terjadi kecelakaan di tempat ini. Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Yellow pun langsung melompat dan dia melesat ke arah langit. Cheyenne menoleh pada Cailin serta Xiao Yishian sambil mengatakan, mari kita juga harus pergi. Cailin dan juga Xiao Yishian, mereka berdua menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, Cheyenne, Cailin dan juga Xiao Yishian pun meninggalkan tempat ini untuk mengikuti Yellow. Pameran dagang spasial ini merupakan istilah yang tidak terlalu dikenal di dataran tengah. Hanya faksi dan juga para ahli top di seluruh benua yang mengetahui informasi terkait dengan perdagangan spasial tersebut. Dan sebenarnya pameran dagang spasial ini tidak ada penyelenggara khusus, tapi pada akhirnya tetap ada aturan di dalamnya yang akan mengatur setiap orang yang datang mengikuti pameran dagang spasial. Para ahli top yang cukup kuat dari seluruh benua akan berkumpul di pameran dagang spasial ini, dan ketertiban di dalamnya akan diatur oleh 3 sekte dengan nama yang tidak terlalu terkenal. Mereka adalah sekte gerbang garis tanah, sekte luar angkasa misterius, dan sekte gunung cermin harta karun. Meskipun 3 nama sekte ini tidak terlalu terkenal seperti pavilion bintang jatuh dan juga yang lainnya, namun kekuatan di dalam 3 sekte ini merupakan sesuatu yang tidak boleh diremehkan, karena di dalamnya ada banyak kekuatan tersembunyi yang tidak mengekspos dirinya keluar dari dataran tengah ini. Ketiga faksi ini cukup bisa dipercaya dalam tatapan mata para ahli dari seluruh dataran tengah. Setelah berurusan dengan mereka berkali-kali, maka 3 sekte tersebut pun dipilih sebagai penyelenggara yang cukup kompeten dari pameran dagang spasial. Dengan adanya 3 sekte itu, cukup kecil terjadi kecelakaan di dalam pameran dagang spasial, hingga pada akhirnya nama dari pameran dagang spasial menjadi lebih besar dan juga lebih megah. Banyak para ahli yang tidak memiliki faksi atau sekte manapun, mereka akan tertarik dengan harta pamungkas yang diperdagangkan di pameran dagang spasial, dan tempat ini dianggap sebagai tempat paling menguntungkan di seluruh benua Doki. Bahkan teknik Douglas Tian yang dianggap cukup langka kadang-kadang akan selalu muncul di pameran dagang spasial. Namun tentu saja, jika seseorang ingin mendapatkan teknik seperti itu, mereka harus bisa membayar dengan harga yang cukup mahal. Tidak ada satupun orang yang diperbolehkan untuk memiliki pemikiran sebagai perampok di dalam acara ini. Jika tidak, maka orang tersebut akan menderita serangan gabungan dari 3 sekte yang menjaga keamanan. Selain itu, mereka yang memiliki niat jahat di tempat ini juga akan dipandang sebagai musuh
oleh banyak orang. Karena siapapun yang mengikuti pameran dagang spasial, mereka semuanya harus bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah menyerang siapapun atau membuat masalah selama acara ini diadakan. Aturan seperti ini telah menjadi kesepakatan bersama hingga pada akhirnya keamanan menjadi terjamin. Jumlah para ahli top yang tertarik dengan pameran dagang spasial pada akhirnya telah meningkat. Lokasi dari pameran dagang spasial diadakan di sebuah gurun yang tandus di bagian selatan dari dataran tengah. Tempat ini akan selalu muncul angin besar yang membawa pasir beterbangan. Karena tandusnya tempat ini, maka tidak ada satupun orang yang memilih tinggal di gurun tandus ini. Binatang ajaib pun juga tidak pernah ditemukan di dalam tempat ini. Namun, orang-orang tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya gurun yang tandus akan menjadi tempat terbaik dilakukannya pameran dagang spasial di dataran tengah ini. Empat sosok tiba-tiba saja muncul di tepi dari gurun, yang tidak lain itu merupakan Yalou, Xiaoyan, Cailin, dan juga Xiao Yixian. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat pada padang pasir yang ada di depan sana sambil mengatakan, apakah sebenarnya perdagangan dilakukan di tempat ini? Yalou hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia kemudian mengatakan, tempat ini mungkin tampak benar-benar sepi, tapi jika kau bisa merasakannya dengan cukup cermat, maka kau akan bisa mengetahui cukup banyak aura kuat yang bersembunyi di dalamnya. Mendengar ucapan dari Yalou membuat Xiaoyan cukup terkejut. Dia kemudian menggunakan persepsi spiritualnya untuk melihat pada gurun pasir tandus di depan sana. Dalam waktu yang cukup singkat, raut wajah Xiaoyan pun dipenuhi dengan keterkejutan karena dia bisa merasakan ada lebih dari 100 aura yang benar-benar mengerikan di gurun tersebut. Bahkan yang terlemah berada di bintang 3 dosun, sementara yang kuat telah samar-samar memancarkan fluktuasi yang cukup unik. Jika Xiaoyan tidak salah menebak, maka kekuatan tersebut cukup mirip dengan Yalou yang berada di tahap Banseng. Xiaoyan kemudian mengatakan memang layak menjadi pameran dagang kelas tinggi di dataran tengah ini. Sebenarnya telah menarik begitu banyak para ahli yang cukup mengerikan. Yalou sambil membelai janggutnya, dia pun tertawa lalu mengatakan, ini hanya sebagian kecil saja. Setelah kita masuk ke dalam sana, maka kau akan menyadari bahwa itu benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai pameran dagang kelas atas. Kalian semuanya harus bersikap dengan baik begitu kita masuk, karena di dalam sana ada banyak para ahli yang cukup mengerikan dan beberapa sekte tersembunyi. Mungkin memang tidak terkenal, tapi sekte tersebut memiliki iblis tua yang kemungkinan kekuatannya telah mencapai tahap Daozeng. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menghindari hal apapun yang bisa menyinggung mereka di dalam pameran ini. Kelompok dari Xiaoyan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar ucapan dari Yalou memberikan peringatan. Pavilion bintang jatuh mungkin memang telah berkembang dengan cukup pesat. Hal ini mengandalkan status alkemis dari Yalou dan juga kekuatannya yang telah berada di tahap Banseng. Jika tidak, maka pavilion bintang jatuh hanyalah faksi yang mirip dengan pavilion petir angin dan juga yang lainnya. Seseorang tidak akan pernah memandang faksi seperti ini meskipun terlihat cukup kuat di dataran tengah. Yalou samar-samar tersenyum, yang kemudian dia kembali mengatakan, namun tentu saja jika orang lain datang untuk memprovokasi kita, maka kita juga tidak boleh bertindak lunak terhadap mereka. Sudahlah, ayo kita segera masuk ke dalam sana. Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh Yalou kembali melakukan pergerakan yang langsung diikuti oleh Xiaoyan, Cailin, dan juga Xiao Yixian. Badai pasir yang ada di tempat ini merupakan sesuatu yang cukup ditakuti oleh banyak orang biasa. Namun, hal itu tidak menimbulkan ancaman bagi kelompok Yalou. Oleh karenanya, kelompok Yalou telah mencapai bagian terdalam dari gurun pasir hanya dalam waktu kurang 10 menit. Mereka kemudian mendaki pada gunung pasir yang terlihat cukup curam. Tatapan mata mereka melihat sisi dari gunung pasir ini ketika telah mencapai puncak, dan sebuah kejutan kini telah muncul di raut wajah dari Xiaoyan, Cailin, dan juga Xiao Yixian. Karena orang biasa akan bisa menemukan sebuah lubang yang hitam dan juga besar
secara perlahan berputar-putar di puncak gunung. Dari gunung pasir ini, kekuatan hisab yang luar biasa telah menyebar dari dalamnya. Dan pada saat ini, beberapa orang dengan aura yang sangat mengerikan pun telah berkumpul di sekitar gunung pasir. Mereka kemudian memasuki lubang hitam tersebut lalu menghilang. Soyen hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Setelah itu, dirinya pun bergumam. Sebenarnya ini merupakan pintu masuk menuju pameran dagang spasial. Wilayahnya sendiri telah dibuat khusus untuk hal seperti itu. Benar-benar sebuah pameran yang cukup megah. Yalou hanya tersenyum ketika melihat keterkejutan di raut wajah Soyen, Cailin, dan juga Xiao Yixian. Dia kemudian melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Ayo, kita harus segera masuk ke lubang hitam itu." Soyen mengangguk, yang kemudian tubuh mereka berempat pun mulai bergegas menuju puncak dari gunung pasir. Saat ini mereka telah tiba di depan lubang hitam spasial. Kadang-kadang akan ada beberapa sosok yang melihat pada kelompok Yalou. Tatapan mata mereka kemudian melirik pada Cailin dan juga Xiao Yixian yang terlihat cukup cantik. Namun mereka tidak berani melakukan apapun karena mereka semuanya mengetahui tidak akan ada orang bodoh yang datang ke tempat ini. Yalou hanya mengabaikan tatapan mata penyelidik seperti itu, dan setelahnya dia pun segera memasuki lubang hitam disusul dengan kelompok Soyen. Di dalam lubang hitam ini, Soyen bisa merasakan kekuatan yang telah menyapu tubuh dari kelompok mereka. Namun hal tersebut tidak ada niatan buruk, sebaliknya hanya sedang melakukan penyelidikan. Di dalam lubang hitam ini semuanya telah menjadi gelap, dan tidak lama kemudian mereka benar-benar keluar dari dalam lubang hitam, di mana saat ini di depan mata kelompok Soyen telah berubah menjadi sebuah kota kecil dengan aura spasial yang benar-benar luar biasa di atasnya. Tatapan mata Yalou melihat pada jalan yang telah menjadi ramai, yang kemudian Yalou pun berkata, ini merupakan kota luar angkasa, lokasi di mana pameran dagang spasial akan diadakan. Meskipun tempat ini tidak seluas alamku, namun hal itu cukup besar untuk digunakan sebagai lokasi perdagangan. Soyen dan juga Cailin serta Xiao Yixian, mereka hanya bisa menganggukkan kepalanya. Mampu menciptakan sebuah dunia sendiri sebagai lokasi perdagangan adalah sesuatu luar biasa untuk dilakukan. Meskipun tempat ini sendiri tidak terlalu besar, namun hal itu tidak akan pernah bisa dibuat oleh orang biasa. Yalou segera tertawa kemudian kembali berkata, mari kita harus berkeliaran secara acak di dalam tempat ini, karena tidak ada produk biasa-biasa saja dan semuanya merupakan barang langka. Setelah mengatakan hal tersebut, Yalou pun mulai berjalan-jalan di kota luar angkasa ini. Kelompok dari Soyen segera mengikuti di belakang Yalou. Ada panggung-panggung kecil yang telah memenuhi kedua sisi dari jalan ini, dan di tempat itu sendiri ada sebuah gulungan botol giok, senjata, inti monster yang telah ditempatkan di atasnya. Cahaya redup juga telah melindungi benda-benda ini yang menunjukkan bahwa itu bukanlah benda biasa. Beberapa sosok penjaga juga telah duduk di belakangnya, dan mereka semuanya memiliki aura yang cukup kuat. Jelas mereka bukanlah orang biasa yang bisa disinggung dengan mudah. Tatapan mata dari Soyen melihat barang-barang yang telah dipamerkan di tempat ini, yang kemudian dia membaca informasinya. Tendangan iblis bumi, teknik do tingkat D kelas tinggi, teknik misterius yang hebat, metode Ki kelas tinggi di tahap D, pil transformasi tubuh yang merupakan pil obat tingkat 7 level tinggi, ginseng spiritual berdarah berusia 10.000 tahun. Membaca informasi-informasi seperti ini membuat tatapan mata Soyen dipenuhi dengan kegembiraan. Sementara Cailin dan juga Xiao Yixian yang ada di samping Soyen juga menunjukkan raut wajah yang tidak biasa, karena mereka tahu barang-barang yang ada di tempat ini semuanya merupakan barang kelas tinggi. Tatapan mata Soyen kemudian melihat pada bahan obat yang memancarkan energi cukup mengejutkan. Dia segera menghirup napas dalam-dalam, kemudian mengatakan, serum roh inti bumi. Jika membuat pil obat dengan bahan ini akan mampu menarik pil petir 6 warna. Tidak disangka barang langka ini benar-benar muncul di pameran dagang spasial. Jalanan kecil ini tidak terlalu panjang,
dan hanya beberapa ratus meter saja. Namun, Xiaoyan sudah menemukan banyak barang yang dia minati, tapi pada akhirnya Xiaoyan tidak membeli barang-barang tersebut karena dia merasa barang-barang ini sudah tidak memiliki banyak kegunaan dengan kekuatan Xiaoyan yang sekarang. Baru saja Xiaoyan akan mengajak Cailin untuk melihat bagian kota lainnya yang lebih dalam. Dia pun dibuat terkejut karena tatapan mata dari Cailin kini telah melihat pada tempat tertentu. Dan setelah Xiaoyan mengikuti pandangan dari Cailin, dia menemukan ada sebuah batu yang memiliki 7 warna. Dari dalam batu tersebut memancarkan sebuah energi khusus yang tidak biasa. Xiaoyan yang seolah-olah mengenali batu tersebut, tiba-tiba saja dia mengatakan, bukankah itu batu asal 7 warna? Yang disebut dengan batu asal 7 warna merupakan batu spiritual yang telah bermutasi, dan hal ini memiliki hubungan yang cukup unik dengan piton penelan surga 7 warna. Ada desas-desus bahwa batu asal 7 warna ini kadang-kadang akan muncul di tempat dari piton penelan surga 7 warna yang mati. Dan batu asal 7 warna menyerap darah dari piton penelan surga 7 warna, kemudian menciptakan energi unik yang ada di dalamnya. Energi ini sendiri berfungsi sebagai makanan untuk piton penelan surga 7 warna. Dan tidak heran, tatapan mata dari Cailin terus melihat pada batu asal 7 warna. Xiaoyan secara perlahan melangkah maju untuk mendekat pada batu asal 7 warna. Di belakang tempat ini ada seorang lelaki tua yang cukup keribut telah duduk dengan santai. Dia tidak memberikan sapaan terhadap Xiaoyan yang mendatangi tempatnya ini. Namun Xiaoyan tidak keberatan dengan sikap dari orang tua itu. Kemudian sambil tersenyum tipis, Xiaoyan pun bertanya, "Tetua, bolehkah aku tahu benda apa yang bisa ditukarkan dengan batu asal 7 warna ini?" Orang tua itu hanya bisa mengatakan 2 pil obat tingkat ke-8 yang setidaknya bisa memunculkan 3 pil petir. Tangan dari Xiaoyan menggosok batu asal 7 warna sambil mengatakan, "Sepertinya harga itu terlalu mahal." Xiaoyan mengetahui bahwa batu asal 7 warna itu mungkin memanglah barang yang langka. Namun hal tersebut hanya berguna bagi orang-orang yang berasal dari suku piton penelan surga 7 warna seperti Cailin. Namun di tangan orang lain seperti Xiaoyan tidak akan banyak memberikan keuntungan. Oleh karenanya nilai dari batu asal 7 warna ini tidak setara jika ditukarkan dengan 2 pil obat tingkat ke-8 yang bisa memunculkan pil petir 3 warna. Yalau tiba-tiba saja muncul di samping dari Xiaoyan. Namun dia hanya tersenyum ketika Xiaoyan melakukan tawar-menawar dengan orang tua ini. Detik berikutnya, orang tua kurus, penjaga batu asal 7 warna, hanya bisa mengatakan dengan nada yang acuh tidak acuh, "Jika menurutmu itu terlalu mahal, maka kau tidak perlu menukarnya dengan apapun." Mendengar kata-kata seperti ini membuat Xiaoyan merasa cukup jengkel. Namun dia tidak marah. Cailin yang ada di samping Xiaoyan tiba-tiba saja meraih tangan Xiaoyan dan jarinya dengan lembut kini menuliskan sesuatu di telapak tangan Xiaoyan dengan kata "membeli". Yang dilakukan oleh Cailin ini membuat Xiaoyan benar-benar cukup terkejut. Dia mengerti Cailin bukanlah orang yang bodoh. Terlebih lagi, batu asal 7 warna mungkin memang langka, tapi itu bukanlah sesuatu yang harus dia miliki bagaimanapun caranya. Namun saat ini Cailin benar-benar bersikeras untuk bisa mendapatkan batu asal 7 warna ini, yang bahkan secara diam-diam telah memberikan pesan kepada Xiaoyan. Hal tersebut membuat Xiaoyan segera mempertimbangkan dirinya. Xiaoyan terus melakukan tawar-menawar dengan lelaki tua yang menjaga tempat ini. Semakin lama, Xiaoyan pun dibuat semakin kesal dengan orang tua tersebut. Hingga pada akhirnya, Xiaoyan melemparkan botol giok yang di dalamnya memiliki 2 pil obat tingkat ke-8 yang bisa memunculkan pil petir 3 warna. Segera setelah itu Xiaoyan mengambil batu asal 7 warna. Dia berbalik dan mengajak Cailin untuk pergi dari tempat ini. Orang tua kurus terlihat cukup terkejut karena Xiaoyan benar-benar membayar dengan sesuatu yang telah dia minta. Detik berikutnya, orang ini memeriksa isi di dalam botol giok yang dilemparkan oleh Xiaoyan, dan dia benar-benar kaget karena di dalamnya bukan barang palsu. Sesaat kemudian,
Orang tua ini melihat pada kelompok Soyen yang telah menghilang di kejauhan. Dia merasakan ada sesuatu yang salah di dalam hatinya, namun tidak mengerti apa alasannya. Orang tua itu pun hanya bergumam pada dirinya sendiri. Sialan, apakah aku sudah salah melakukan identifikasi? Tapi itu jelas merupakan batu asal 7 warna yang asli. Namun, ada apa dengan orang itu? Setelah tempatnya cukup jauh dari orang tua kurus, Soyen akhirnya memberikan batu asal 7 warna pada Cailin sambil bertanya, "Cailin, apakah ada yang salah dengan batu ini?" Yalou dan juga Soyusian yang ada di sampingnya pun mereka cukup penasaran mendengarkan jawaban dari Cailin. Yalou telah melakukan pemeriksaan pada batu asal 7 warna, namun dia tetap tidak bisa mendeteksi perbedaan apapun dengan batu asal 7 warna biasa. Sementara Cailin ketika memegang batu asal 7 warna, sebuah senyuman kini telah muncul di raut wajahnya yang terlihat cukup dingin, lalu mengatakan, "Orang biasa hanya akan mengetahui bahwa di mana piton penelan surga 7 warna telah mati, maka hal tersebut akan memiliki peluang untuk membentuk batu asal 7 warna. Namun, mereka tidak akan pernah menyadari jika ada 100 atau lebih piton penelan surga 7 warna yang mati di tempat yang sama, maka batu asal yang akan muncul di tempat itu akan menjadi batu asal 8 warna dan bahkan menjadi batu asal 9 warna. Tapi pada dasarnya, sesuatu seperti ini, jika dilihat dengan mata telanjang, memang benar-benar mirip dengan batu asal 7 warna. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak akan pernah bisa membedakan mana batu asal 7 warna, batu asal 8 warna, ataukah batu asal 9 warna. Mendengar ucapan dari Cailin membuat Soyen benar-benar terkejut. Bahkan Yalou dan juga Soyusian, mereka tampak bengong karena selama ini belum pernah menyadari tentang rahasia seperti ini. Soyen hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian dia mengatakan, "Tidak heran, hanya kau yang bisa mengenali benda ini. Jika begitu, apakah batu asal ini memiliki 8 atau 9 warna?" Cailin segera menggigit ujung jarinya yang kemudian meneteskan darah pada batu asal yang ada di tangannya. Segera setelah itu, ada beberapa garis yang secara perlahan muncul di permukaan dari batu asal ini. Hal tersebut dilakukan oleh Cailin sambil mengatakan, untuk melihat berapa warna yang dimiliki oleh batu asal ini, seseorang harus menggunakan darah dari piton penelan surga 7 warna supaya warna asli dari batu ini segera keluar. Tidak lama kemudian, 8 warna telah muncul di batu asal yang membuat Cailin berkata, sebenarnya ini merupakan batu asal 8 warna. Soyen cukup menyesal ketika melihat hal itu karena hanya 8 warna saja. Jika batu asal ini memiliki 9 warna, maka Cailin akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun, 8 warna juga sudah dianggap lumayan oleh Cailin. Jika itu benar-benar digunakan, maka kekuatan dari Cailin akan segera meningkat secara signifikan karena energi yang terkandung di dalamnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan batu asal 7 warna. Yalou tiba-tiba saja tersenyum sambil mengatakan, jika orang tua itu menyadari bahwa ini adalah batu asal 8 warna dan dia telah menjualnya dengan harga yang cukup murah, kemungkinan dia akan segera muntah darah. Sudahlah, ayo kita pergi. Aku akan membawa kalian semuanya untuk melihat-lihat harta karun yang sebenarnya, dan sesuatu yang kita butuhkan juga ada di tempat itu. Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari Yalou pun kembali melakukan perjalanan dan diikuti oleh kelompok Soyen. Sementara Cailin segera memasukkan batu asal 8 warna ke dalam cincin penyimpanan. Tapi sebenarnya Cailin tidak menyadari ada sebuah garis kecil lain yang secara perlahan terbentuk ketika Cailin memasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Dan sebenarnya yang dianggap sebagai batu asal 8 warna itu merupakan batu asal 9 warna. Kelompok dari Yalou terus berjalan dan mereka tidak lagi berhenti meskipun menemukan barang yang cukup menarik di sepanjang jalan ini. Tujuan dari kelompok Yalou berada di tepi dari kota luar angkasa, dan tempat itu merupakan lingkungan yang cukup sepi dan tidak lagi berisik seperti lingkungan sebelumnya. Ada sebuah bangunan kuno yang berdiri di depan sana dan memancarkan perasaan tua yang menyebar dari dalamnya. Seolah-olah bangunan kuno ini telah berdiri dalam jangka waktu yang cukup lama. Ada 2 pria tua yang menjadi penjaga dari bangunan kuno. Keduanya berdiri tegak tanpa melakukan pergerakan dan tampak seperti patung. Namun, fluktuasi doki yang dipancarkan dari dalam tubuh mereka
akan membuat banyak orang menjadi terpesona. Hanya 2 pria tua yang menjadi penjaga saja kekuatannya sudah mencapai bintang 6 Dozun. Seorang ahli seperti ini akan diperlakukan sebagai VIP ketika berada di dalam pavilion bintang jatuh. Melihat dari hal ini saja, semua orang akan mengetahui bahwa sebenarnya pameran dagang spasial memiliki standar yang lebih tinggi dan tidak bisa dibandingkan dengan pameran yang lainnya. Yalow hanya bisa mengatakan pavilion harta kuno ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh siapapun, dan seseorang harus memiliki undangan dari 3 sektor besar untuk bisa masuk ke dalamnya. Mendapatkan undangan seperti itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dibayangkan. Xiaoyan Cailin dan juga Xiao Yuxian hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengar ucapan dari Yalow. Memang tidak sembarang orang bisa datang ke tempat ini. Yalow pun mulai berjalan menuju pintu masuk, dan dia menjentikan jarinya. Kemudian sebuah cahaya merah telah keluar dari dalam cincin penyimpanan yang langsung menuju 2 pria tua yang menjadi penjaga di tempat ini. Salah satu lelaki tua itu pun segera meraihnya, dan cahaya merah kini telah berubah menjadi kartu undangan berwarna merah cerah. Orang tua yang menerima undangan tersebut tidak mengungkapkan ekspresi apapun. Dia hanya mengatakan, "Selamat datang." Segera setelah itu, tatapan matanya melihat pada kelompok Yalow sebelum akhirnya 2 orang tua ini membungkukkan badannya. Salah satu dari orang tua tiba-tiba saja melemparkan topeng hitam pada kelompok Yalow. Sambil menerima topeng tersebut, Yalow pun menjelaskan pada Xiaoyan, sebagian besar yang memasuki tempat ini harus menyembunyikan identitas mereka. Lagi pula, seseorang tidak akan menunjukkan kekayaannya, dan topeng ini dibuat khusus oleh 3 sektor besar. Hal itu bisa mencegah orang lain untuk melakukan penyelidikan pada dirimu. Ayo, kita segera masuk ke dalam sana. Setelah mengatakan hal tersebut, Yalow memimpin kelompok Xiaoyan memasuki pavilion harta karun kuno. Seorang lelaki tua tiba-tiba saja muncul, yang kemudian dia mengatakan, 4 tamu, tolong ikuti aku. Setelah mengatakan hal tersebut, pria tua ini pun mengajak kelompok dari Yalow untuk berjalan di dalam koridor dari tempat ini. Beberapa menit kemudian, mereka telah tiba di sebuah pintu besar, dan orang tua itu segera menangkupkan tangannya pada Yalow. Dia tidak mengatakan apapun sebelum akhirnya secara diam-diam meninggalkan tempat ini. Sementara Yalow segera menoleh pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Tempat ini merupakan tujuan dari kita." Setelah mengatakan hal tersebut, Yalow pun mulai membuka pintu besar secara perlahan. Dia pun tanpa ragu-ragu lagi berjalan masuk ke dalamnya, yang diikuti oleh kelompok Xiaoyan. Dan kali ini, sebuah aula kuno yang cukup besar telah muncul di hadapan mata dari Xiaoyan. Bagian dalam aula kuno ini dipenuhi dengan banyak kursi, dan sekarang sudah cukup banyak sosok yang telah duduk di sana. Wajah dari semua orang yang ada di tempat ini telah ditutupi oleh topeng hitam, dan tidak ada satupun orang yang bisa mengenali identitas orang lain di dalam tempat ini. Namun Xiaoyan masih bisa merasakan beberapa tatapan mata penyelidik yang secara diam-diam memindai tubuh mereka, yang tampaknya orang-orang ini telah berencana untuk mencari identitas dari kelompok Xiaoyan. Yalow tidak menanggapi hal tersebut, dan dirinya pun terus berjalan mencari tempat duduk yang dianggap sepi. Detik berikutnya, Yalow melambaikan lengan bajunya, dan ruang yang ada di sekitar telah menjadi sangat terdistorsi. Selanjutnya, Yalow pun mengatakan pada Xiaoyan, "Ada banyak ahli yang telah hadir. Kita harus berhati-hati. Jika tidak, maka pembicaraan kita akan didengar oleh mereka." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengar ucapan dari Yalow. Tatapan mata Xiaoyan kemudian menyapu ke sekeliling tempat ini, dan dia juga telah menemukan banyak jejak spasial yang telah melindungi tempat duduk masing-masing. Jelas orang ini yang telah hadir, mereka merupakan orang yang sangat berhati-hati. Selanjutnya Yalow berkata dengan nada suara yang cukup lembut, "Mari kita diam-diam menunggu di tempat ini. Transaksi kemungkinan akan segera dimulai." Setelah mengatakan hal tersebut, Yalow pun terdiam. Sementara Xiaoyan bisa merasakan bahwa sebenarnya Yalow sedang melakukan pemindaian terhadap aula kuno ini, dan dia ingin tahu latar belakang seperti apa dari orang-orang yang telah hadir di tempat ini. Sementara Xiaoyan tidak banyak memberikan bantuan terhadap Yalow dalam hal penyelidikan. Dengan kekuatannya yang berada di bintang 8 Dozun, mungkin bisa dianggap kuat di dunia luar sana. Namun, di dalam tempat ini, kekuatan Xiaoyan hanya bisa dianggap biasa.
Ketika Yalo sedang melakukan penyelidikan, tiba-tiba saja beberapa tokoh yang juga menggunakan topeng berwarna hitam kini telah memasuki aula. Di belakangnya ada lebih dari 100 orang yang juga telah hadir. Menemukan hal tersebut, Yalo hanya bisa menghela nafasnya yang kemudian membuat Soyen di samping segera menoleh lalu bertanya dengan lembut, "Guru, apakah kau berhasil menemukan sesuatu?" Yalo tersenyum lalu mengatakan, "Ada beberapa keuntungan. Tampaknya beberapa orang yang telah kita kenal juga datang ke tempat ini." Yalo tidak mengungkapkan siapa orang-orang yang dikenal yang telah hadir ini. Sementara Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika sang guru tidak berniat untuk mengatakan siapa yang telah hadir. Detik berikutnya, dong! Suara gong pun berbunyi di dalam aula kuno. Seorang lelaki tua dengan rambut berwarna putih yang terlihat tampak lemah secara perlahan muncul di depan tatapan mata banyak orang. Soyen ketika melihat kemunculan dari orang tua ini, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup aneh karena dia bisa merasakan bahwa sebenarnya orang tua tersebut memiliki aura yang cukup mirip dengan seseorang yang berada di tahap Banseng. Yalo yang ada di samping Soyen kemudian berbisik dengan lembut. Orang itu merupakan pimpinan dari sekte Gunung Cermin Harta Karun dan dia bernama Baosan. Dia telah melihat harta yang tidak terbayangkan selama dalam hidupnya dan dia juga memiliki penglihatan yang cukup tajam. Ketika pertama kali aku bertemu dengannya saat itu, dia sudah menjadi ahli yang terkenal di dataran tengah. Saat ini, seharusnya dia telah memasuki 9 perubahan di puncak kelas Dosun. Dan tidak lama lagi, dia kemungkinan akan segera masuk ke tahap Banseng. Cailin dan juga Xiao Yuxian yang berada di samping dari Soyen, raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup muram ketika mendengarkan ucapan dari Yalo. Tanpa sadar, mereka berdua pun segera mengatakan 9 perubahan di puncak kelas Dosun. Hati dari seorang Cailin pun berguncang. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya dataran tengah memang layak menjadi standar tertinggi dari benua Doki ini. Jika ahli seperti ini datang ke wilayah barat laut dari benua Doki, maka dia pasti akan langsung berdiri di puncaknya. Orang tua Baosan yang ada di depan sana pun melihat pada semua orang yang telah hadir dan kemudian dirinya mulai mengatakan, "Ini merupakan pameran dagang spasial. Wahai para peserta, bagaimana kabar kalian semua? Aturan lama masih tetap berlaku dan semua orang seharusnya tidak mempermasalahkan aturan ini. Bagi kalian semuanya yang telah hadir di dalam pameran ini, aku tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Dan mari kita mulai pameran dagang spasial." Setelah kalimat terakhir dari Pak Tua Baosan bergema di dalam aula besar ini, tatapan mata dari banyak orang segera tertuju padanya. Ada beberapa antisipasi dan juga kegembiraan yang samar-samar hadir dari semua orang yang ada di tempat ini karena mereka mengetahui barang-barang yang akan dikeluarkan di dalam pameran dagang spasial bukanlah barang biasa. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen dan juga Yalo akan mampu mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan? Dan kehebohan macam apa yang akan muncul di dalam pameran dagang spasial hari ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop.